Kembali di tugasku di ya. Jadi nih, muncul di sini. Terus yang saya mau ambil itu ininya. Kalau di ini saya jelaskan dulu Pak Dek. Jadi ini tuh sebenarnya baris kodenya ke bawah itu sama di baris kodenya Pak yang ada di tunggu dulu. Apa ini bagaimana caranya? Ya, kasih sama di ini Universitas Hasanuddin toh yang di tutorial regresi linear. Nah, saya ikuti juga ini karena memang harus ya. Ya, pertama toh jadi yang pertama itu import pandas, ya, import nampi, asnp, kemudian import matplotlib, ditahu aja toh matplotlib. Nah, pandas itu ini library yang dibangun di atas nampi yang berguna untuk analisis preprocessor data-data yang biasa dipakai data engineer, data analisis, dia pakai Panda. Kemudian nampi ini untuk kalau kita mau pakai library Panda karena dia dibangun di atas nampi, toh, nah, maka otomatis data-datanya juga itu harus berbasis nampi, nampi array. Kemudian ada matplotlib, pyplot, plt, ya. Ini library yang memang khusus untuk visualisasi data. Karena sebelum-sebelumnya itu biasanya scientific itu pakai MATLAB. Cuman karena MATLAB-nya itu berbayar, akhirnya banyak yang beralih ke matplotlib di Python. Terutama fitur-fiturnya juga hampir sama dengan MATLAB. Nah, kemudian di sini base dir-nya itu nama datanya, nama filenya yang kita mau ambil. Nah, kemudian di sini baca datanya, filenya, toh Panda baca filenya dengan file csv. Nah, ini nih diambil df-nya, ngerti nih toh? Nah, ini coba kita panggil hit-nya 5 baris pertama. Nah, begini nih, menampilkan 5 baris data pertama pada data. Nah, kemudian len df menghitung nih jumlah baris datanya. Langsung saja di. Nah, kemudian ini df columns value sama di yang dilihat itu kolom-kolomnya, symboling, normalize, make, dan sebagainya, and so on. Nah, bilang Pak Bayu. Nah, jadi ini biasanya itu kolomnya itu kalau di pandas namanya biasanya dipanggil fitur yang dipakai untuk pengolahan data kolomnya. Nah, terus kita deklarasi di sini engine size sama price. Toh, nah, misalnya di sini saya tambahkan dulu baris kode. Nah, saya tambahkan dulu baris kode toh. Misalnya di sini saya copy, terus saya paste. Anggaplah, nah, terus kalau kita mau lihat EZ-nya apa? Nah, ini EZ-nya yang ini, value-nya ini, toh. Nah, kemudian PRC-nya muncul di sini array-nya. Ini nilai-nilainya di dalam kolom ini engine size, toh. Misalnya 130, 130, 152. Nah, mana sini engine size-nya. Engine size. Nah, 130, 130, 152. Jadi itu datanya di kolom. Nah, kemudian PRC. Nah, sama tadi. Nah, ini PRC itu data-data di kolom price. Nah, kemudian ini untuk visualisasi datanya untuk matplotlib. Jadi pertama itu kalau di sini toh plt figur kan artinya gambar, fix size itu gambar yang ingin ditampilkan ukurannya.
Nah, kalau ini kan yang normalnya Bapak itu tulis 8,5, kita run maka hasilnya seperti ini. Nah, cuman kalau kita tulis di sini kalau tambah besar toh 15 saja misalnya, maka di sini tambah besar ke di sini nanti ya dimensinya. Atau secara defaultnya sebenarnya bisa dihapus ini ya. Toh Ctrl Z, maka Ctrl Z. Nah, kemudian di sini plt plot itu kita set aksisnya, visualisasi datanya, di mana di EZ itu sumbu X toh yang ini EZ sumbu X. Nah, kemudian PRC itu sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada B itu warnanya blue. Jadi kalau kita mau red, red di sini toh tulis ganti saja B dengan R maka red. Kalau misalnya green ganti di sini G. Nah, G. Terus ini O, ini titik-titiknya datanya yang saat ditampilkan. Kalau O itu berarti O titik datanya. Terus kalau kita ganti dengan bintang, maka datanya itu bintang. Nah, bintang-bintang. Jadi ini G itu warnanya, bintang ini data yang ditampilkan bentuknya. No? Nah, ini PLT Y label, saya kira sudah tahu yang ininya. Nama labelnya untuk sumbu Y. Kemudian di sini PLT X label. Nah, ini nama labelnya untuk sumbu X. Ngerti nggak? Iya. Nah, di sini untuk melihat korelasi antara dua variabel engine size dengan price. Nah, kalau sebelumnya di tugas forum itu kan kita hitung korelasinya secara manual, rumus-rumusnya mulai dari awal set tabelnya, kemudian kita hitung jumlahnya, rata-ratanya, dihitung lagi dan sebagainya hasilnya toh. Nah, kalau di Python tinggal tulis ini data pertamanya, kemudian data keduanya, terus korelasinya bagaimana. Muncul di sini engine size dengan engine size otomatis 1. Terus engine size terhadap price 0,87. Price terhadap engine size 0,87. Price terhadap price 1 pastinya toh. Jadi semakin tinggi itu korelasinya, saya kira sudah tahu, semakin kuat korelasi hubungannya secara linear regression. Nah, kemudian di sini ada import library linear regression. Nah, library linear regression itu ada di sini. Skitlearn linear model. Toh. Nah, kemudian kita sini inisialisasi. Nah, kemudian di sini kita expire itu set x variabelnya atau explanatory variable, atau biasa expire itu feature-nya, kolomnya yang ingin diolah, dilatih datanya. Kemudian set y variable atau response variable. Kita minta ini engine size, maksudnya di sini expire itu biasa dikatakan dia independent variable. Jadi dia variabel yang tidak bergantung dengan variabel lainnya. Kemudian y-par ini biasanya yang kita mau prediksi biasanya dikatakan dependent variable. Kenapa dependent variable? Karena kan ini y-par itu bergantung sama berapa ukuran dari x-par. Makanya biasa itu di data science, ilmu data, ini biasa digunakan dibilang independent variable dan ini dependent variable. Kemudian kita di sini latih modelnya dengan data LM linear regression toh, linear regression fit latih sini independent variabelnya, parameter pertamanya, kemudian yang kedua itu dependent variabelnya. Nah, kita latih. Kemudian ini kita lihat nih di sini bisa didapatkan anunya, interceptnya. Kemudian bisa juga didapatkan data slope-nya, kemudian dicetak. Untuk yang tidak mengerti apa itu intercept atau slope, di sini saya lihat di tutorial.
tutorial skip learn. Tunggu dulu, ada bagaimana kasih kuningnya. Saya lihat tutorial toh di ya ini. Ya sebenarnya saya ikuti juga ini. Yuk kita awam proses reshaping Apa terhadap cari? Oh iya. tur tampilan untuk plottingnya. Sekali lagi ya, X meter kelasnya, linear mode. Nah ini merupakan linearnya menabrak suatu titik di sumbu Y. Nah titik. Jadi interceptnya itu toh, intercept itu titik Y ketika X sama dengan 0. Ngerti? Jadi kalau misalnya Y-nya ketika kan titik, tunggu apa lagi tuh, lupa. Nah, titik intercept adalah titik Y ketika X sama dengan 0. Titik Y ketika X sama dengan 0. Berarti interceptnya di sini titik berapa harga minimalnya ketika engine size paling minimal berapa. Pokoknya intercept itu minimal lah. Minimal dari X par dan Y par. Nah itulah, itu intercept. Nah, kemudian slope di sini tuh minimal. Nah, kemudian slope itu kayak semacam derajat sumbunya. Jadi kalau misalnya slope-nya di sini 0, slope-nya 0 toh berarti di sini garis merahnya itu horizontal. Nah, kalau misalnya 0,5 berarti garis merahnya misalnya tambah 5 derajat atau tambah berapa derajat kah. Kalau misalnya slope-nya 1, atau dan sebagainya berarti dia tambah tinggi lagi garisnya. Ngerti nih? Jadi 0 itu begini slope-nya. Toh 0 itu horizontalnya itu datar. Nah, kemudian kalau semakin tinggi slope-nya semakin terangkat juga garisnya. Kalau misalnya ini kan slope-nya bukan 0, otomatis dia itu berderajat tinggi lah sesuai dengan ukuran slope-nya. Ngerti? Iya. Nah, kemudian di sini functionnya untuk menghitung Y prediksi menggunakan formula linear regression. Toh ini X ditahunya apa? X itu Y labelnya. Depan Pecin. Di depan. Ya. Oh, X ini X itu apa ini? Explanatory variabelnya atau X itu ukuran mesinnya. Salah. Alpha intercept. Oh iya, ukuran mesinnya. Gimana ini kah? Alpha. Terus slope di sini slope kali ukuran mesinnya. Nah, X itu ukuran mesinnya, kemudian B itu slope-nya. Toh X itu ukuran mesinnya, kemudian B itu slope-nya. Nah, kemudian A itu ukuran mesin yang kita mau prediksi. Nah, misalnya ukuran mesinnya yang kita mau prediksi 150, toh berarti A-nya 150. Nah, kemudian B-nya itu apa lagi B-nya? Lupa ya. Slope. Yang itu slope. Yang ini B slope. Nah, kemudian X-nya itu lupa ya. Guys. Blank kak. Mengerti? Jadi ini rumusnya toh, kita ini. Ya, prediksi A itu apanya, interceptnya, yang paling minimalnya. Kemudian B itu slope-nya, kemudian X itu ukuran mesinnya 150. Jadi 150, jadi nanti ini ya modelnya begitulah.
Kemudian Y prediksi, berapa prediksinya? Model linear, XPath, A, B. Jadi misalnya yang kita mau prediksi itu harga mesin, harganya ketika ukuran mesinnya 150 toh. Nah, berarti kalau berdasarkan ini, kita copy dulu. Nah, berarti di sini itu nanti yang terjadi di rumusnya itu A interceptnya toh interceptnya toh, nah, kemudian ditambah B itu slope-nya. Nah, kemudian dikalikan dengan ini harga mesinnya yang ketika ukuran 150. Apa ini 150? Nah, jadi ini nih rumusnya untuk mendapatkan prediksi harganya, yang prediksi harga untuk ukuran mesin 150 itu kalau di statistika. Kemudian ya prediksi. Oh, di sini juga rumusnya itu sekaligus apa di XPath, mana XPath di sini? XPath. Oh, Dev Engines. Nah, jadi dia prediksi itu harga-harga yang berada pada kolom value-value semua yang berada pada kolom engine size ini 130. Toh, jadi semuanya naprik dia harganya. Nah, jadi kita ulang lagi. Kan ini kita linear regression toh, kita set modelnya. Modelnya linear regression. Kemudian di sini ukuran mesinnya. Kemudian di sini price-nya. Kemudian kita latih nih ke model linear regression. Misalnya kalau ukuran mesinnya sekian, maka harganya sekian. Begitu seterusnya. Jadi dia latih semuanya data di sini. Jadi model itu dia latih disimpan ke dalam modelnya tuh. Misalnya kalau ukurannya 130, harganya ini. Ukurannya 130 juga bisa juga harganya ini. Nah, harganya 109, kalau ukuran mesinnya 109, harganya ini. Begitu seterusnya. Jadi dia latih. Nah, selanjutnya setelah dilatih modelnya toh, nah, terus dia buat di sini semacam variabel Y, di mana Y-nya itu prediksi dari harga ukuran mesin ini. Prediksi dari ukuran mesin ini, prediksi harga dari ukuran mesin ini. Jadi kalau kita cetak Y di sini, kita jalankan dulu. Ini sudah ini. Oh, jangan menjalankan. Ini dijalankan. Nah, ini. Terus ini Y prediksi, kita lihat dulu toh. Kita lihat Y prediksinya. Nah, jadi ini muncul data-data prediksi harga yang dikeluarkan oleh model. Jadi ini data prediksi harga yang dikeluarkan oleh model toh. Nah, kemudian ini data yang didapatkan dari file itu harga yang sebenarnya. Jadi kita sudah dapat harga yang sebenarnya terhadap semua ukuran mesin. Nah, kemudian di sini di bawah itu kita dapatkan semua harga sebenarnya juga dari semua ukuran mesin, cuman yang dikeluarkan oleh model linear regression. Nah, toh, jadi ini yang dikeluarkan oleh model. Jadi bukan data aslinya, data prediksinya saja yang dikeluarkan oleh model. Kemudian di sini kita ukur nih. Nah, kembali di sini lagi PLT figure size itu ukuran plotnya, visualisasi datanya. Kita mau ukuran berapa? Misalnya saya kasih besar di sini 10 meter. Nah, kemudian di sini PLT plot lib, plot set visualisasi datanya. Di sini engine size-nya apa? Kemudian price-nya apa? Di sini rate
atau kita ganti misalnya green toh, kemudian kasih bintang, terus labelnya data. Jadi ini toh, ini saya hapus dulu yang ini ya. Jadi ini yang titik-titik bintang hijau ini data realnya. Nah, kemudian di sini PLT plot engine size-nya, toh di sini Y prediksinya yang dari tadi dihasilkan oleh model sistem. Nah, kemudian di sini line width-nya itu ketebalan garisnya, kemudian labelnya di sini prediksi. Artinya garisnya itu berlabel prediksi. Tunggu dulu, lobet di laptopku. Tapi gimana anu colokan? Mana? Kasih lah. Apa di sini mak? Ambil nih. Saya nyari lampunya. Iya kah? Lampu itu lampu. Terserah pare. Toh terus ini visualisasi data prediksi. Kemudian ini PLT legendnya itu letak ininya. Ada ini kotak-kotak legend base atau kita ambil ini. Nah, kan kita sudah tampilkan visualisasi data untuk realnya. Toh di sini kita tampilkan visualisasi data untuk prediksinya. Nah, di sini visualisasi data harganya realnya, ini harganya yang dihasilkan oleh model linear regression yang setelah kita latih. Nah, muncul di sini yang garis biru ini data prediksinya. Nah, yang hijau-hijau ini data realnya. Makanya itu salah satu contoh model yang paling baik itu kalau data hijau-hijaunya ini semakin dekat dengan garis biru ini, jadi semakin bagus. Nah, kemudian saya ini tadi toh PLT legend itu kalau kita aktifkan kembali itu untuk ininya infonya, bintang-bintang itu apa, garisnya itu apa. Base ini letaknya, jadi dia cari secara default itu base, jadi dia cari letak yang paling mana bagus diletakkan ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak tuh ya. Di sini ada base, di sini upper right. Misalnya kita sini toh upper right, copy. Nah, paste di sini toh. Nah, maka dia akan letaknya ini toh upper itu atas, right itu kanan. Jadi dia nanti di sini pindah. Nah, jadi dia atas kanan. Nah, jadi itu untuk PLT legend sebenarnya untuk letak ininya saja. Jadi defaultnya itu base. Dan sebenarnya kalau kita hapus ini sama sih dengan PLT legend log. Salah. Kalau kita hapus ini pada, maka dia lokalnya itu base defaultnya sama dia. Kemudian kita evaluasi akurasi model regresi. Setelah kita dapatkan harga realnya dengan harga prediksinya yang dikeluarkan oleh model, selanjutnya kita evaluasi nih data-datanya. Kemudian di sini random index. Kenapa ya? Ada pertanyaan kah? Atau ada yang mau dipertanya? Lanjut dulu Pak Gita, lanjut. Nah, sini toh dia random indeksnya. Bagaimana nih? Itulah. Udah aku mengerti juga ini kapan. Nah, di sini dia ambil X latihnya. Toh X latihnya itu diambil dari data-data realnya ini. Dari tahu yang mau diambil, entahkah ini kah atau kayak ini kah, pokoknya diambil secara random. Di mana nih? X latihnya.
Kemudian YLAT-nya itu harganya dia juga ambil secara random di data real. Nah, kemudian X ujinya itu dia ambil secara random ukuran mesinnya, Y ujinya itu diambil juga secara random. Jadi di sini dia bagi antara data latih sama data uji. Maksudnya apa? Kalau di machine learning itu kan kalau kita mau buat model itu dibagi dua datanya. Ada data latih, ada data uji. Jadi data latih itu digunakan untuk melatih modelnya. Nah, sudah dilatih modelnya, baru diuji pakai data uji. Begitu, Ji. Jadi bagaimana model tersebut akurasinya ketika diuji menggunakan data baru. Jadi, kalau kan dipakai data latih otomatis benar 100% modelnya. Nah, menjadi masalahnya kalau dia pakai data barunya. Nah, di sini dia evaluasi. Kemudian di sini nih kita dievaluasi nih setelah diambil secara acak ukuran mesin dan harganya toh. Nah, kemudian kita latih lagi. Kita latih toh pakai X latih, Y latih, ukuran mesinnya bagaimana, kemudian harganya bagaimana. Nah, kemudian di sini cari intercept-nya, cari slope-nya, kemudian cetak. Aku jalankan dulu ini. Run. Didapatkan slope-nya, didapatkan A-latihnya dan B-latihnya. Jadi kalau ukuran mesinnya itu begini, maka intercept-nya ini, slope-nya ini. Apakah Anda tahu? Mungkin salah Kak bagian sini. Kemudian di sini diprediksi nih. Prediksi model linearnya. Kemudian di sini X ujinya, ukuran mesinnya. Kemudian di sini intercept-nya, A-latihnya. Running off. Kemudian di sini B-latihnya. Kemudian di sini mae. Ini. Ditahu ada semua jadi anunya. Di tutorialnya Bapak. Sekarang di sini tugasnya regresi linear. Yang saya bilang tadi ternyata 8 baris G. Nah, jadi saya pakai begini. Kan dilatih itu didapat nih model latihnya berdasarkan tutorialnya Pak. Nah, selanjutnya di soalnya itu di sini buat prediksi harga mobil untuk ukuran mesin engine size 500 sampai 1000. Jadi pertama kita set 6 array-nya itu 500 sampai 1000 pakai function ini. NP arrange 500, awalnya 500, terus dia berhenti tidak mengambil datanya ke 1001 stopnya. Jadi kalau kita run muncul seperti ini. Ukuran mesinnya kita buat sendiri dari 500 sampai 1000. Nah, setelah itu dari ukuran mesinnya ini karena kita mau prediksi maka dia harusnya bertipe nampinya itu 2 dimensi. Jadi kita ubah dulu ukurannya jadi 2 dimensi seperti ini ukuran mesinnya toh. Reset min 1,1 jadi seperti ini. Dan nanti setelah 2 dimensi kan bisa diprediksi semuanya. Dulu. Nah, itu. Pertama masuk 500 berapa harganya, 501 dan seterusnya. Karena ini sudah bentuk 2 dimensi. Toh. Kemudian di sini diprediksi harganya. Prediksi harganya itu gampang sih. Cuman ini LM linear regression yang sudah dilatih tadi modelnya. Kemudian prediksi harga dari ukuran mesin yang ini, yang 2 dimensi. Setelah diprediksi muncul di sini prediksi harganya bagaimana. Jadi ini hasilnya. Untuk ukuran mesin 500 ini harganya, 501 ini harganya. Atau didapat semua prediksi harganya 500 sampai 1000. Kemudian kita visualisasi datakan nih ukuran mesin. Di sini PLT figure itu ukurannya tadi aku bilang saya tidak adakan. Kemudian di sini plot kita set visualisasi datanya ke parameter pertama itu sumbu X-nya
toh engine size di sini sumbu X-nya 500 sampai 1000. Nah, kemudian di sini prediksi harganya, toh prediksi harganya itu yang didapatkan tadi di sini dari model terhadap prediksi harganya itu ke sumbu Y, toh kemudian line width-nya itu ketebalan ini garisnya, labelnya prediksi harga. Kemudian di sini kita tahu untuk sudah mi begitu Ji dari tugasnya Pak itu Ji. Dari setelah kita ikuti tutorial Pak, kita tambahkan ini, terus tambahkan ini. Nah, setelah itu prediksi harganya. Sudah diprediksi harganya, tampilkan visualisasi datanya. Begitu Ji. Ada pertanyaan? Guys, tinggal 6 menit guys. Ada pertanyaan? Itu apa? Yang lm.predict apa itu? Oh, LM. lm.predict Ini yang di atas tadi. untuk prediksi harganya. Kenapa? Itu ini nilai ini predict kursi predict dari mana Pak slope sama interceptnya? Jadi kita kembali ke atas nah itu Karena kalau saya pakai itu yang ini yang nomor 15. ini. Saya tidak. Ya langsung itu. Karena kan Kalau dipakai. itu nilai AB-nya. Iya di yang Ford itu. dari alati sama belati. Ya, tidak. Nanti yang aku kasih masuk yang 500 sampai 1000. Kalau saya tidak, kan ini sudah ada kita pakai modelnya skid-learn, toh pakai linear regressionnya skid-learn. Kemudian di sini dilatih linear regression, latih untuk ukuran mesinnya apa, kemudian ini harganya apa. Kalau ukuran mesinnya sekian, harganya sekian, ukuran mesinnya sekian, terus di loop datanya diambil semua, didapat intercept dengan koefisien. Nah ini yang sebenarnya yang digunakan oleh model. Jadi slope-nya sama intercept-nya itu sebenarnya yang aku pakai ini. Nah, untuk ininya itu tidak dipakai karena sebenarnya itu untuk diuji, untuk evaluasi saja. Alatinya sama belatinya itu sebenarnya bukan slope dan intercept dari model. Ini dibuat hasilnya karena dari hasil data latihnya. Jadi sebenarnya enggak dipakai ini untuk sekedar latihan, dilatih modelnya, dievaluasi modelnya ini untuk intercept dan slope dialati belati. Dan karena kita pakai linear regression library-nya skid-learn, setelah dilatih sebenarnya ada ada kelasnya itu predict, parameternya NumPy array yang ukuran mesin yang kita mau prediksi, gitulah. Jadi ini simple Ji. Jadi ini bawaan dari library-nya skid-learn, linear regression dari atas. Jadi bukan alati di belati. sini bukan alati yang dipakai di. Bukan. Oh iya. Dari model yang tutorialnya Pak. Karena kan tutorialnya Pak ikuti tutorial toh. Kalau kita ikuti tutorial berarti kita dapat alati A-nya, intercept-nya sama slope-nya. Intercept sama slope-nya itu yang dipakai untuk hitung ke ininya. Kan ini ikuti tutorial. Dari ikuti tutorial berarti kita dapatkan intercept sama slope-nya. Nanti digunakan 500 sampai 1000 untuk mengukur ini size-nya 500 sampai 1000, jadi bukan alati sama belati. Itu saya ya, sudah minggu kumpul. Ada pertanyaan? Lagi 2 menit 36 detik. Tidak ada.
Ya, Bukan kalau gitu lah. ya, Dami. Kalau tidak ada Tidak ada. kita cukupkan Alhamdulillah, sampai sini. Subhanakallah bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Welcome juga Pak Ketua.